Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu pada acara diskusi tentang keterampilan pendamping untuk mitra universitas. Pada pagi ini akan disampaikan materi diskusi yang telah di-share sebelumnya di dalam WA Group. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian telah membaca materi presentasi hari ini. Kemudian pada kesempatan ini telah hadir juga Prof. Laksono. Prof, pada kesempatan ini, pada sesi pertama ini telah hadir perwakilan dari Universitas Pajajaran, ada Bu Fardila Elba, kemudian ada Prof. Masrul dari Andalas, Bu Mary dari Unpad, kemudian Bu Diar dari Undip, dan perwakilan tim dari UI. Ini ada Bu Safitri Widianti Putri, kemudian ada Ibu Nisa Kusariana dari Undip juga. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kita langsung masuk ke pemaparan materinya, Prof? Ya. Kepada Prof. Laksono, silahkan. Ya, oke. Ya, coba sudah dengar ya? Ya. Jadi kita akan mencoba untuk langsung membahas hubungan data ini, data nanti ya, dengan social management dan keterampilan pendampingan yang PowerPoint dan juga video sudah saya sampaikan minggu lalu. Ya. Jadi sekali lagi kita menggunakan model blended learning ya, dari teman-teman karena memang sebagian besar belum pernah menjadi konsultan manajemen sehingga kami mencoba untuk memberikan semacam pelatihan atau pengembangan untuk menjadi konsultan manajemen bagi yang belum pernah, yang sudah mungkin tidak masalah ya, kalau mau refreshing dipersilahkan. Oke, coba Anda lihat seperti ini, data dari Komdat ya, cakupan K4 dan persalinan di Vaskes Kabupaten XXS Januari sampai Juli 2020. Kemudian data Komdat angka kematian ibu, bayi, neonatal dan mati di Kabupaten XXX Januari Juli 2020. Oke. Nah, silakan. Ada yang mau mengomentari ini sebelum kita masuk detail lagi? Silakan kalau ada yang mau komentar. Coba slide saya yang kemarin ya, yang itu dibuka juga ya, slide yang awal ya. Yang apa? Yang pertama. Ya. Ya, silakan. Kalau Anda ingin bertanya atau komentar mengenai hubungan ini, sekali lagi ini aktif ya, kita tidak seperti one way atau mengajar. Ya. Di sini ada Prof. Masrul. Bagaimana jika kita mendengarkan tanggapan dari Prof. Masrul? Atau Bu Dewi dari Unpad atau siapa? Ya, silakan. Prof. Masrul? Belum ada dulu. Ya. Oh ya. Bu Dewi. Ada Bu Dewi dari Universitas Pajajaran. Bu Dewi. Gimana? Belum ada komentar? Ketek juga boleh. Ya. Oh iya, ada Prof. Masrul. Prof. Silakan Prof. Ya, belum ada, kita terus saja dulu, nanti dalam perjalanan kita apa? Ya, ada yang ragu. Oke. Ya, oke. Bagaimana kalau tanggapan dari Ibu Fardila Elba? Sama sepertinya saya belum bisa berkomentar apapun untuk hal yang di awal ini. Mungkin untuk next time-nya. Masih bingung nggak Bu? Bu Fadila coba. Saya akan. Tapi Ibu sempat baca nggak Bu Fadila? Saya sempat baca, akan tetapi ini saya lihat dari datanya, contoh aja untuk kasus kematian ibu itu sangat lower sekali ya di antara bulan Maret dan April. Nah itu kan masih ada kesenjangan yang saya lihat. Entah itu memang karena COVID sekarang, karena memang itu banyak pelayanan kesehatan yang ditutup, sehingga banyak sekali
masyarakat yang tidak datang ke dalam pelayanan kesehatan tersebut, atau memang ada masalah lain yang memang belum bisa terungkap di dalam kasus ini gitu. Karena baru hanya ada 4 komponen ya yang kalau saya lihat di dalam tabel tersebut. Ya, tapi dalam konteks soft system management apa Bu kira-kira? Apa paham enggak nih? Karena ini sangat penting untuk kita masuk nanti ke apa yang kita sebut sebagai kemampuan pendampingan ya. Dan Nah, apa bedanya konsultan dengan dosen itu? ya, kalau untuk tadi yang Prof tanyakan saya masih belum paham itu. Belum paham Mungkin ya? proses belajarnya di sini. Ya. Oke, nggak apa. Artinya memang berarti saya harus menjelaskan ya, karena belum paham ya. Ya. Ada yang mau menjelaskan lagi? Ada yang sudah paham kira-kira seperti ini? Saya coba ya, Bro. Iya, monggo. Ya, mohon maaf tadi itu error, jadi nggak bisa diklik-klik aja gitu. Ya, saya coba menjawab. Kalau untuk tadi K1 dan persalinan nakes ya, Prof ya, itu kan terjadi penurunan. Kalau saya akan meminta kepada mereka gitu, bagaimana tren di tahun sebelumnya. Apakah tren tahun sebelumnya juga terjadi penurunan untuk semester pertama? Karena kemarin dapat input bahwa tuh, yang kalau saya lihat memang bekas kabupaten saya ini ya Prof ya, di mana saya bekerja gitu, itu memang turun selalu di trimester 1 ini gitu. Nah, kalau kemudian dia sama, berarti kan memang menjadi suatu kebiasaan bagi mereka, mungkin juga trimester 1 ini kan dananya belum turun, anggaran belum turun, sehingga petugas-petugas itu biasanya tidak terlalu interest untuk terus-menerus melakukan evaluasi dan juga meminta laporan-laporan dari yang ada fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing, terutama terkait dengan vaskesnya swasta. Gitu. Nah, kalau mungkin saya juga akan nanyakan kepada mereka, begitu turun terus-menerus sampai di titik terakhir di bulan April, itu kan terjadi penurunan yang paling rendah gitu. Kemudian apakah ada dorongan nggak, ada evaluasi nggak Dinas Kesehatan ini melakukan evaluasi sampai di titik terakhir? Penyebabnya apa? Mengapa turun gitu ya? Apakah memang dari fasilitas swasta tidak lapor, ataukah justru kemudian apakah puskesmas pada saat itu melakukan terus-menerus melakukan pelayanan gitu, karena beberapa kan memang tidak melakukan pelayanan gitu, jadi beberapa takut, kemudian ada beberapa puskesmas yang petugas kesehatannya terkena COVID itu. Oke Bu Dewi, Nah, ya saya betul. Nggak, maksud saya gini, apa hubungannya dengan konsep soft system management ini? Jadi saya kira analisisnya akan ke arah sana. Tapi bagaimana sebelumnya kita akan melihat dalam konteks soft system management bagaimana Bu, kira-kira? Apakah ini sesuatu saya yang belum ya? Oke. Menurut saya ya untuk soft system management ini memang harusnya bisa terjawab di sini Prof dengan melihat data tersebut, sehingga kita sebagai pendamping ini bisa memberikan input yang benar gitu, bagaimana melakukan analisisnya dengan baik kepada mereka gitu ya. Cuman sebelumnya juga. Halo, putus ya? Jaringannya putus ya? Oke, jadi gini, saya akan mencoba dari Bu Fadlia dan Bu Dewi ya. Memang menarik ya. Kita sudah Prof. Oke, sudah bisa ya Bu Dewi ya. Nggak apa, kita nanti akan terus dibuka juga Bu Fadila ya. Karena memang tujuan kita diskusi ini untuk tukar-menukar pemahaman ya. Kalau memang belum paham, mari kita lihat. Memang kita belum sampai ke analisis detail ya, data. Nanti kita akan, minggu ini kita akan kumpulkan data ya. Nanti akan tiap-tiap kabupaten kota akan mendapat semacam ringkasannya. Tapi sekarang menjadi isu kunci ketika kita melihat apa bedanya kita sebagai dosen dengan konsultan pendamping. Karena 70% dari survei yang kita lakukan ya, hasilnya itu menunjukkan bahwa mitra banyak yang belum pernah menjadi konsultan manajemen. Nah, ini yang harus kita betul-betul kejar betul. Ya, oke ya. Jadi monggo lihat ya. Jadi di dalam model kita, ya,
itu ada yang disebut sebagai dunia nyata dan dunia berpikir. Masih ingat nggak ya, Bu Fadila? Ya. Dunia nyata, nah saya akan gambar ya, tidak pakai PowerPoint, karena dan dunia berpikir di sini. Berpikir, ya. Ya, bisa dilihat ya. Ya. Jadi kalau kita cermati data tadi, penurunan ataupun kenaikan angka-angka pelayanan kesehatan ibu dan bayi itu menunjukkan kejadian di dunia nyata, betul nggak? Dunia nyata. Ya. Ya. Ya, di Nah, dunia nyata. Ya, dunia nyata ya. Jadi di sini boleh nggak kalau yang di dalam itu juga ada problem? Ada problem nggak nih di dunia nyata ini? Ya, coba kita lihat ke PowerPoint yang di sini ya, yang sebelumnya ya, coba. Ya, nah problem ini kan harus dalam tanda kutip ya, itu diatasi ya nih. Nah, diatasi, saya akan sederhanakan apa yang di slide ya, itu ada berbagai konsep berpikir di sini. Ya, yang nanti akan dibawa ke dunia nyata. Nah, yang menarik, ini kita akan menjadi seorang konsultan yang cenderung ada di sini. Konsultan, ya. Kalau dosen itu cenderung ada di sini. Walaupun juga dosen juga kerja juga ada di dunia nyata ya. Artinya apa? Data itu menunjukkan sebuah problem di dunia nyata yang harus diatasi oleh pelaku utama di dinas kesehatan, yaitu kepala dinas kesehatan. Bisa dipahami? Nah, ini yang menarik. Kita yang terbiasa di dunia berpikir, meneliti ini, kita sekarang terlibat di dalam suatu kegiatan di dunia nyata yang problem solving itu menjadi sangat penting ya. Jadi kita berada dalam proses kegiatan e-monef ya, yang membutuhkan semacam solusi ya dari apa yang terjadi di sini. Oke, Bu Fadila gimana kira-kira? Logis nggak? Logis dok. Boleh saya kasih contoh nggak dok ya, misalkan mohon untuk dikoreksi ya. Misalkan begini, di dalam data yang tadi disebutkan, ambil saja itu salah satu misalkan kematian anak ya dok ya, misalkan ya kematian anak. Nah, setelah itu problem untuk dunia nyatanya adalah misalkan status gizi yang buruk, misalkan begitu ya. Nah, begitu dilihat dalam konsep berpikir, dilakukan penelitian atau hal-hal yang lainnya, ditemukanlah gizi buruknya itu akibat stunting, misalkan dok ya. Nah, dari situ mungkin kita akan memberikan input atau mengevaluasi kegiatan dinas yang berhubungan terhadap kasus tersebut. Nah, dari situ kita amati kira-kira seberapa persen dari program-program tersebut yang bisa menaikkan atau kita lihat dampak turunnya terhadap problem yang nyata itu. Begitu bukan konsep saya mengamati dari si kasus? Ya, jadi memang yang terjadi di sini itu problem itu kan dimiliki oleh masyarakat ya, masyarakat dan tentunya oleh Dinkes ya, betul nggak? Ya, ya. Nah, ini yang menarik. Kita di dunia berpikir ini sering mempunyai apa yang disebut sebagai waktu yang lebar untuk meneliti ya, meneliti apa yang ada di sini dengan macam-macam dari penyebab kematian, penyebab turunnya dan sebagainya. Oke ya, meneliti lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail. Tapi masyarakat dan juga Kadinkes ini ternyata mereka tidak punya waktu banyak untuk meneliti lebih lanjut.
Ya. Ya. Nah, dari data yang ada, ya, dan itu juga bisa jadi datanya keliru juga bisa ya, garbage in, garbage out juga bisa apa, mutunya jelek ya. Mereka mau tidak mau harus bikin keputusan untuk problem solving tadi. Bisa nggak dipahami? Bisa. Dan waktunya pendek sekali. Ini sudah hari bulan September, Monefnya harus jalan sampai November. Jadi dengan data yang ada, Seadanya. mereka harus bikin keputusan dan kita sebagai konsultan pendamping harus membantu mereka untuk bikin keputusan. Nah, berbasis pada konsep-konsep dan juga logika penelitian di tempat lain dan sebagainya. Tapi kita tidak lagi meneliti di sini. Ya. Ya, jadi seperti pemberian input ya, Dok ya, untuk program yang akan maju gitu ya, Prof ya maksudnya. Ya. Ya. Jadi ini tetap pekerjaannya Kepala Dinas Kesehatan untuk bikin keputusan. Nah, kita para konsultan ini mendampingi mereka untuk ya mungkin ke sana, mungkin ke sini. Ya. Nah, sekali lagi, ketika data ini, seperti data dari Komdat ini mereka ketahui, mereka nggak punya waktu banyak untuk istilahnya itu meneliti lagi. Ya. Ya, karena mereka juga harus merealokasikan budget dan sebagainya. Nanti kita lihat masuk pada pembahasan lebih mendalam ya. Tapi bisa nggak dipahami nih, di mana bisa, Prof. Beda peran dosen dengan konsultan pendamping atau konsultan manajemen. Oke, silakan kalau ada yang mau komentar di topik ini. Silakan. Ini menjadi satu hal yang penting sekali harus kita ketahui karena jangan sampai kemudian kita nggak bisa ini untuk bikin keputusan karena kita butuh penelitian lebih dalam lagi. Wah, itu nggak bisa itu. Karena waktunya nggak cukup. Dan belum tentu ada dana penelitiannya. Tapi keputusan harus dijalankan. Bahkan untuk keputusan menyiapkan anggaran tahun depan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk program-program pemulihan. Nah, ini. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau komentar ya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar. Prof, maaf, ya. mungkin dari hasil yang tadi itu yang kita bisa tarik sebagai pendamping menjadi policy brief itu ya? Begitu ya maksudnya ya? Ya, nanti prosesnya berlanjut sampai ke sana. Artinya begini, kan ada berapa dokumen ya. Pertama adalah analisis dampak ya, dampak pandemik tadi. Kemudian analisis kebijakan yang terkait dengan banyak stakeholders. Nanti satu demi satu nanti akan ada semacam trainingnya atau pengembangannya. Dan yang ketiga adalah rekomendasi kebijakan tadi, policy brief, ke berbagai pihak. Termasuk juga tentunya ke Pemda untuk mungkin APBD menjadi plan of action baru untuk pemulihan tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Makasih. Ya. Tapi kita tidak melakukan penelitian lagi. Iya. Ya. Laksono. Monggo, Pak Saya Masrul. Laksono. Ya, silakan Pak Masrul. Ya, memang kita tidak akan melakukan penelitian, tapi kita kan akan mengalami constraint karena keterbatasan informasi. Kedua adalah terus kita paham penyebab. Pak, mohon maaf. Di sini kita mengatasi kondisi kita punya. Pak Masun. Prof. Masrul, coba apakah mendengar saya? Sudah, dengar. Oh iya. Nah. Ya. Kalau misalkan ini bagaimana jika videonya dimatikan dulu, Prof? Biar sinyal internetnya lebih lancar. Karena kami mendengarnya terputus-putus, Prof. Oke. Ya. Silakan, Prof. Ya, saya ulangi. Ya, monggo. Silakan. Ya, jadi persoalan yang kita hadapi selalu dalam kondisi seperti ini, Prof. Laksono, adalah keterbatasan sumber informasi data yang kita miliki. Kedua, akurasi dari data ini. Sehingga apakah tidak menimbulkan konklusi yang kita ambil itu bisa salah. Dan kira-kira bagaimana kita menghadapi fenomena seperti itu sebagai seorang konsultan itu? Iya Pak, betul. Jadi ini risiko Pak yang ditanggung bersama.
Oke. Artinya begini, kalau kita melihat dalam Iya. proses kegiatan kita kan, itu kan ada learning process. Ya. Kemudian dari learning process itu akan masuk development, ya, yang berbasis keputusan ya, berbasis keputusan, Pak. Mohon dilihat bahwa keputusan ini harus diambil, Pak. Ya. Ada atau tidak ada ini, ya tahun ini kita harus bikin alokasi anggaran untuk pemulihan atau untuk bikin rencana tahun depan, Pak. Ya. Kita pahami. Ya, nah ini yang makanya pagi-pagi saya minta Bapak Ibu semua untuk mantap betul di sini ya. Karena jangan sampai kita itu learning prosesnya kita itu beritahu pada dinas atau Kementerian Kesehatan, wah kita butuh waktu lebih banyak untuk meneliti lagi, Pak. Wah ini kita akan perguruan tinggi itu cuma omong aja, Pak, terus terang aja. Ya. Karena itu nggak mungkin. Iya. Ya. Nah, tapi learning process ini kan dibikin secara learning process bersama ya, bersama antara dinas kesehatan dengan kita, perguruan tinggi. Ya. Dan dinas pun juga bersama-sama ada satu timnya, Pak. Jadi keputusan pun juga keputusan bersama. Dan ini biasa di mana-mana, Pak. Jadi biasa. Jadi dengan referensi yang atau data yang terbatas atau belum begitu meyakinkan, tapi kan balik lagi kita kan juga sudah mempunyai semacam logika berpikir, konsep-konsep yang di dunia berpikir ini, yang dari referensi-referensi yang kita bawa, Pak, untuk sebagai konsultan. Nah, ini yang menjadikan beda betul antara konsultan dengan dosen atau peneliti. Peneliti atau dosen itu bisa usul, kita butuh waktu untuk penelitian lagi. Waduh, kalau sudah seperti ini, klien bingung. Wah, nggak bisa, Pak. Saya November atau Oktober harus bikin keputusan untuk realokasi anggaran. Nah, nih. Jadi memang program ini, waktu didesain awal itu memang pernah kita, ya ini kita akan rekrut konsultan-konsultan freelance, Pak. Ya, bukan perguruan tinggi. Ya, tapi kemudian kami UGM dan juga kementerian juga berpikiran bahwa ini perlu dosen-dosen perguruan tinggi karena selama bertahun-tahun sudah terjadi ya, dan tahun-tahun mendatang juga akan banyak kerjasama antara kementerian dan perguruan tinggi dalam penelitian-penelitian, tapi diterapkan untuk mengatasi masalah. Itu Pak Masul ya. Pak Masul juga dapat penelitian ya dari Kemenkes ya, tahun lalu ya. Pun Andalas juga ada ya. Oke. Silakan, kalau ada komentar lagi. Kira-kira saya salah nggak nih? Ini sekali ini sangat penting ya, sebelum kita masuk ke lapangan atau masuk kita yakin betul bahwa ini bukan penelitian, walaupun di dalam juga ada unsur penelitiannya, tapi adalah pendampingan untuk membuat keputusan. Ya, silakan. Ya. Ya, Saya, Prof. Ya. Saya boleh, Prof? Oh ya, dipersilahkan Bu Dewi. Ya. Iya. Prof, saya kira apa yang disampaikan Prof itu sangat betul sekali, karena kemarin ketika pendamping sebagai konsultan, bukan sebagai penelitian, dan di dalam, nggak dengar, Mbak Monita? Ya. Dengar suara saya? Ya. Ya. Kemudian sama sekali di dalam anggarannya tidak ada dana untuk penelitian. Jadi kami melakukan pendampingan, tapi pendampingannya karena kalau stunting yang menjadi beratnya di situ. Jadi saran untuk stuntingnya seperti apa? Ya, jadi saya kira untuk konteks untuk KIAKB ini, saya kira sama, Prof. Dengar suaranya? Ini terputus-putus kami mendengar. Putus-putus? Gimana jika videonya dimatikan dulu biar internetnya ya?
Ya, Dengar? Halo? Halo Mbak Ya. Monita? Halo? Ya. Dengar? Iya, dengar Ibu, tetapi tadi suaranya terputus-putus Bu di tengah-tengah. Kalau videonya dimatikan dulu, bagaimana Bu? Nah, silahkan Bu Dewi. Ya, sudah? Ya, sudah Ibu. Lebih jelas? Ya, lebih jelas sekarang. Ya, jadi saya kira memang seperti itu, Prof. Kita melakukan pendampingan dan kita tidak melakukan riset, dan kemudian sampai memunculkan, mendorong mereka untuk membuat suatu keputusan apapun datanya mereka, karena kita tahu persis data mereka memang banyak sekali dari sisi validitas, akurasi itu memang masih nggak cukup bagus gitu. Tapi apapun juga ya itu harus dibuat suatu keputusan dan kemudian sampai pada anggaran. Cuman untuk konteks KIAKB ini kan anggaran tidak akan untuk tahun ini kan Prof, karena ini kan sudah selesai mereka melakukan alokasi anggaran, sehingga mungkin nanti bisa dipakai untuk tahun depan. Dan anggaran-anggaran yang ada nanti kita bisa memberikan dorongan mereka untuk melakukan relokasi anggaran gitu. Itu yang selalu kami memberikan input kepada mereka. Relokasi anggaran mana yang itu mungkin menjadi tidak penting, sesuatu yang tidak menjadi problem di mereka, tetapi dapat pembiayaan besar. Jadi kita ikut memetakan dan mendorong mereka, coba ini dipakai untuk relokasi untuk kegiatan ini. Mungkin sepertinya itu, Prof. Dan kami juga sudah dilatih oleh Bappenas untuk menjadi pendamping stunting di kabupaten kota. Ini juga sampai detail seperti itu, Prof. Sampai masalah alokasi anggaran, saya kira sama, Prof. Intinya itu. Ya, gitu aja, Prof. Ya, betul Bu Dewi ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua, teman-teman yang belum terbiasa di konsultan manajemen, ini memang kenyataan ya harus kita hadapi ya, bahwa memang di klien kita, dinas kesehatan mereka tidak punya dana penelitian lagi. Ya, tapi mereka didorong untuk mempergunakan data yang ada dan data rutin plus nanti ada data kualitatif ya, yang mereka logikanya juga paham juga untuk melihat mengapa why-nya ya. Nah, memang tadi seperti yang buatan Bu Dewi ya, data seperti ini pun mungkin juga banyak masalah ya, mengenai validitas dan sebagainya. Tapi memang kita seperti ini, kita harus pakai data rutin. Sampai kapanpun itu susah sekali kita bikin riset untuk 500 nantinya kabupaten kota loh. Ya, kita harus mulai menggunakan data rutin, sehingga kalau dipakai yang pertama kali masih jelek, perbaiki data rutinnya terus, sampai nanti satu ketika ya data rutinnya itu menjadi terbaik. Ya. Nah, tapi sekali lagi tadi yang kata Bu Dewi ya, Bappenas pun juga sudah menggunakan model seperti ini ya. Artinya apa? Memang learning prosesnya ini yang harus kita lihat ya, sangat hati-hati betul learning prosesnya tadi. Dan Bapak Ibu semua pendamping juga nanti akan ada para ahli ya, bukan saya bukan ahli kesehatan ibu dan anak ya. Nanti ada Bu Deti, Bu Maineni, Prof. Siswanto yang juga atau teman-teman dari UI juga ada yang akan juga membahas mengenai bagaimana learning prosesnya ini dari apa yang kita sebut sebagai dunia berpikir. Jadi keunggulan dosen ya, itu harusnya dosen mempunyai pemahaman konseptual yang sangat kuat tentang hal-hal yang kita akan bantu mereka. Ya. Tapi di sini kita tidak sebagai dosen tapi sebagai sebagai konsultan pendamping. Oke, silakan kalau ada komentar. Sudah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berkomentar bagaimana jika kita mendengarkan tanggapan dari Bu Eli? Bu Eli, apakah mendengar saya? Dengar, videonya saya matikan. Oh iya. Bagaimana Bu Eli tanggapannya? Sementara paham, Prof. Jadi berarti kita melihat kondisi yang ada dan akan memberikan masukan untuk ke depan bagaimana secepatnya kabupaten kota untuk menyelesaikan persoalannya dan mencairkan dananya. Gitu, Prof? Ya, betul. Ya, kemudian baik, Prof. Ya. Di sini ada Bu Nikmal. Tadi sempat membuka mikrofonnya. Ya, Bu Nikmal Baroya. Baik. Terima kasih, Mbak Monita. Selamat pagi, Prof. Terima kasih atas penjelasan baik hari ini maupun di hari-hari sebelumnya melalui WA Group.
Saya ingin melanjutkan diskusi terkait dengan anggaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi ya. Memang ada kita perlu, kalau saya perlu optimis saja ya terkait dengan anggaran ini, karena meskipun penganggaran sudah di bulan-bulan ini sudah selesai, biasanya di pemerintah daerah, akan tetapi di situasi pandemi ini setiap daerah mempunyai satgas istilahnya ya, atau gugus COVID yang sebelumnya, yang Pemda juga mengalokasikan anggaran itu untuk segala sektor ya. Barangkali nanti peran kita juga mengkomunikasikan terkait anggaran ini ke pihak gugus tugas juga atau satgas juga yang sudah disediakan ya. Karena hasil studi Semeru kemarin ya, yang sempat saya dengar walaupun belum saya baca detail itu, kalau gambarannya di Jember itu memang hasil potret kinerja penanggulangan COVID-nya memang tidak terlalu bagus dibanding kabupaten lain, apalagi kalau dibanding dengan anggaran yang disediakan paling besar di antara daerah-daerah lain. Nah ini nanti peran kita ya, termasuk saya, harus belajar untuk mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah daerah, termasuk di samping dinas kesehatan, termasuk ke gugus COVID ya. Apakah yang saya sampaikan ini sudah tepat atau belum? Mohon penjelasan lagi dari Prof. Laks. Terima kasih Mbak Monita. Ya, terima kasih tanggapannya Bu Nikma. Bagaimana Prof. Laksono terkait anggaran dan satgas ini? Ya. Betul Bu Nikmal ya. Jadi nanti dalam kualitatifnya juga akan ada pertanyaan mengenai anggaran ya, dari APBD, tapi juga ada DAK yang masuk APBD ataupun BOK ya. Nah ini yang kita coba akan lihat secara kualitatif ya, jadi akan ditanyakan ke mereka. Nah itu kan menggunakan jarak jauh nggak masalah ya. Nah kemudian yang juga yang sangat penting tadi, alokasi anggaran itu menjadi satu hal yang kunci untuk kita lihat, dan tahun ini mungkin ya masih bisa ditangani seperti itu. Ya. Oke, apalagi yang belum saya jawab. Yang kedua, Sudah. Apalagi, Bu Nikmal, apalagi? Sudah. Sampun, nah, sampun Prof. Kunci itu memang, ya sekali lagi kita dosen di sini ya, itu harus menunjukkan kemampuan kita, ya, bahwa kita menguasai konsep-konsep, termasuk referensi-referensi yang ada di berbagai negara itu yang kami sudah kirimkan, dan nanti ada waktu dengan beberapa orang narasumber teknis ya, teman-teman untuk diskusi mengenai apa yang ada di referensi itu ya. Bagaimana pengalaman Ethiopia ya menghadapi dampak tidak langsung pandemi COVID, bagaimana Semeru. Nah ini menunjukkan ada sebuah pengkayaan konsep dalam dunia berpikir ya, dunia berpikir yang akan kita bawa ke dunia nyata. Ya. Bisa dipahami? Ya, paham Prof. Paham. Jadi kalau kita tidak memahami konsep-konsep itu, nanti kita nggak itu berguna. Ya. Nah, karena itu ini betul-betul sebuah program yang bagi saya pribadi itu sangat ambisius ya, karena tadi ketika mengetahui 70% dari Anda belum pernah di konsultan manajemen, ini tantangan betul bagi kami, dan ini sudah kami prediksi ternyata. Sudah kami prediksi, sehingga kami sudah siapkan semua materi yang untuk membantu Bapak Ibu semua mitra yang belum pernah menjadi konsultan manajemen atau ingin refreshing. Karena sekali lagi ini juga diawasi oleh banyak pihak nih proyek ini ya, program ini ya. Kok diserahkan ke dosen-dosen perguruan tinggi yang apakah mereka punya kemampuan pendampingan? Ini yang ada yang sudah pernah juga menanyakan seperti itu. Jadi mohon betul supaya kita alokasikan waktu untuk mempelajari, dan ini tidak sia-sia atau percuma ya kalau kita pelajari tahun ini, tahun depan kalau ada program pengembangan bersama Kemenkes, yang Kemenkes minta supaya hasil penelitian itu bisa diaplikasikan, dibawa ke dunia nyata, kita semua sudah siap. Itu. Oke, terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Ada komentar lain, silakan. Di sini juga ada perwakilan dari Kesga, Prof. Ada Ibu Stefani. Oh iya. Iya. Monggo, Bu Stefani ada komentar. Ibu Stefani, apakah bisa mendengar saya? Ya, selamat pagi. Saya mendengarkan dulu mungkin ya. Terima kasih.
Ya, betul ya Bu Stefani ya. Jadi dari Ustadz kan ingin supaya ada data atau mungkin kan ini ya, harapannya dalam Monef ini ada bagaimana responnya ya Bu ya untuk pemulihan ya tahun ini atau untuk rencana tahun depan ya. Betul nggak Bu Stefani? Iya, betul. Seperti itu. Memang diharapkan nantinya dari data-data tersebut bisa kita olah apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan pemulihan layanan KIA ini. Ya, jadi kita ini ya memang kembali lagi keputusan itu bisa aja tanpa ini ya, ini enggak apa yang di sini itu tidak ada ya, langsung bikin keputusan. Nah, program ini mendorong Dinas Kesehatan untuk mari kita ada learning proses, lihat data, lihat situasi, baru bikin keputusan. Ini. Tapi waktunya cepat sekali ini problemnya. Nah, dengan menggunakan dashboard yang data yang kita apa istilahnya itu bikin secara bagus ya atau secara cepat tadi, acara grafisnya itu mungkin akan mempercepat ini kegiatan ini. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, apakah ada tanggapan atau komentar atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Bagaimana jika kita mendengarkan Mungkin tanggapan saya, dari ya Bu Dewi? Saya ya boleh nambahkan Prof. Iya, Pengalaman saya, gitu. Pengalaman saya ketika mendampingi kabupaten yang stunting ini di Kabupaten Cirebon, ini kami benar-benar sampai Dinas Kesehatan ini goal, bukan hanya Dinas Kesehatan, termasuk anggaran di lintas sektor yang ada ini benar-benar goal di tim eksekutif anggarannya Pemda. Itu kita sampai mencoba menggolkan bahwa mereka mengalokasikan anggaran untuk kegiatan stunting di seluruh SKPD yang ada yang terkait sesuai tupoksinya masing-masing, sehingga merelokasi anggaran yang ada yang sesungguhnya tidak terlalu penting, tapi untuk kegiatan-kegiatan dialokasikan untuk kegiatan stunting. Nah, kalau saat yang sekarang ini kan kami tidak sampai di sana, kita hanya sampainya pada Dinas Kesehatan saja. Dan itu juga apakah kemudian akan di-ACC oleh tim eksekutif anggaran kabupaten untuk terutama untuk dana-dana yang APBD. Mungkin kalau ada dana Kemenkes, mungkin mereka bisa alokasikan melalui dana-dana Kemenkes. Tapi yang dana APBD ini kan sulit, Prof, gitu. Karena itu masalah yang tadi Prof cerita tentang apa konsep-konsep kematian ibu, bayi, dan sebagainya, itu kan mereka harusnya sudah paham betul, dan itu disampaikan oleh Dinas Kesehatannya. Kami nggak punya waktu untuk itu kan, waktunya tidak sangat terbatas. Karena tempo hari ketika stunting itu kami benar-benar mengadvokasi bupati, datang ke rumah bupati, datang ke sekda, sampai akhirnya mereka sadar, saya sudah paham stunting, tapi saya nggak ngerti sesungguhnya efek daripada stunting. Ketika kita jelaskan, baru mereka ngeh sekali tuh Prof, gitu. Itu faktanya seperti itu. Nah, kami kan nggak bisa sampai di situ ya untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat terbatas, sehingga mungkin ya hanya sampai Dinas Kesehatan saja. Kemudian apakah Dinas Kesehatan anggarannya nanti akan di-ACC oleh Pemda, itu yang kami juga kemudian nggak ikutan sampai di sana ya Prof ya. Yang penting tugas kami sudah kami selesaikan sampai di situ saja gitu kan Prof. Ini karena menjadi, aduh ini sayang gitu kalau udah kita bekerja begitu kan rasanya sayang kalau nggak ikut goal gitu ya di Pemdanya. Mungkin itu Prof. Ya, betul. Bu Dewi ya, jadi kita memang dalam physical distance ini kita mempunyai keterbatasan ya, dan juga anggaran juga harus ada 120 ya. Mungkin Bu Dewi waktu itu ke berapa kabupaten Bu di Jawa Tengah ya? Berapa kabupaten? Yang mana Prof? Stunting. Ya. Yang stunting kan kami dapat 1, cuman beberapa kabupaten di Jawa Barat meminta kami juga secara dana mereka Prof gitu. Bukan dari dananya Kemenkes tapi dana mereka. Ya. Ya, betul. Nah, justru itu yang kita harapkan juga ya. Ini kan tidak akan sedetail atau seintens yang dikerjakan Bu Dewi yang untuk 1 tadi ya. Karena 1 kabupaten kota ya. Karena memang visinya juga nanti para dosen itu juga bisa menjadi konsultan manajemen dengan dana APBD. Ya, yang sangat dalam ya, sangat detail mengenai bagaimana pemulihan itu bisa dilakukan. Jadi ini di Jawa Barat ya, kalau nggak salah itu ada berapa, 24 ya, kabupaten kota ya, ada, saya lupa nih. Itu Bu Dewi baru 1 ya. Nah kita bisa bayangkan
banyak sekali. Tapi kebutuhannya itu untuk keputusan yang operasional ya di dunia nyata ya, bukan hanya riset ya. Riset kita mungkin bisa dapat dari kayak Semeru riset atau UI riset, UGM riset, Unpad riset, tapi pendampingan ini tidak. Pendampingan ini ya konsultan manajemen sebagai pendamping. Oke, sebelum kita, saya akan coba melihat coba PowerPoint yang saya, PowerPoint yang terakhir yang saya berikan Mas Ikram tolong disampaikan. Nah, ini gambarannya ya, yang tadi Bu Dewi katakan ya, kita sampai di mana toh? Ya, jadi seperti ini dampak COVID misalnya di Bandung ya. Nah, ini ada kegiatan ini dan kita tahu ya bahwa ada PSBB ya di Bandung, betul nggak? Pada ini Kabupaten Bandung ya, pada pada tanggal 22 April sampai 5 Mei 2020. Nah, ini salah satu hal yang harus kita masuk dalam kualitatif kita. Ini apa juga dampak, ada nggak dampaknya nih? Jadi memang berbagai kebijakan dan tindakan dalam pandemi COVID-19 ini mempengaruhi virus COVID-19 tadi ya, ke arah virusnya sendiri, misalnya bagaimana kita menghentikan transmisi dengan swab dan sebagainya ya. Tapi juga mempengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi. Misalnya adanya PSBB itu apakah akan mengurangi cakupan atau KIA keempat dan usaha di fase juga terhambat misalnya nih. Nah, apakah endpoint-nya meningkatnya AKI dan AKB? Nah, ini gambar saat dulu ya. Nah, data dari Komdat tadi yang kita udah bahas, nah ini ternyata ada penurunan tajam. Ya, dan juga persennya juga ada penurunan tajam. Tapi apakah data ini sama nggak tahun lalu misalnya tadi yang kata Bu Dewi ya, semester pertama itu memang juga turun. Nah, nanti juga akan ada data tahun 2021 ini. Nah, tapi ini data ini harus kita pelajari bersama, juga mengenai data kematian ibu, bayi, neonatal, dan lahir mati ini. Ini apakah betul kok meningkat di April 20, tapi dan turun lagi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini akan jadi bahan untuk diskusi kita dengan kabupaten kota ya. Tapi yang menarik, ya, memang dinas kesehatan itu apakah akan meneliti lebih dalam atau mereka nggak punya luxurious ya atau kemewahan seperti itu. Jadi tetap harus memutuskan sesuatu tadi. Ya, untuk pemulihan tahun ini, misalnya realokasi dana yang bisa dilakukan tahun ini misalnya, atau ke lintas sektoral, atau tadi yang dikatakan Satgas daerah itu juga punya dana APBD yang taktis untuk itu ya. Nah, jadi harus memutuskan. Dan mereka tidak sempat untuk melakukan penelitian, sehingga mereka harus ada action ataupun program pemulihan. Nah, nih. Jadi kepala dinas kesehatan itu harus berada, nah ini harapannya ya, itu di kota berapa nih? 1, 2, 3, 4, bukan orang yang banyak action tapi sedikit berpikir, itu 3, atau banyak berpikir ya, tapi sedikit action, nah itu di kota 2, atau yang diem aja, nggak berpikir, ya nggak action, itu kota 4. Ya. Nah, learning proses kita itu ke arah ini, ke arah learning proses kita itu ke arah yang nomor 1. Ini berpikir, ya learning proses, tapi juga ada action-nya. Nah nih. Jadi kita membantu kepala dinas kesehatan untuk ini. Untuk mari Pak kita pikirkan. Nah perkara kemudian nanti hasilnya itu terkait atau tergantung pada leadership ya. Jadi Bu Dewi nanti memang kita tidak sampai membuat lobbying untuk kepala dinas sosial misalnya atau kepala dinas pendidikan mengenai hal-hal yang terkait dengan akibat buruk pandemi COVID-19 untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi ini butuh leadership. Jadi kepala dinas kesehatan bisa apa? Nah, sebagai pendamping itu men-challenge, mendorong leadership kepala dinas kesehatan untuk berpikir sampai detail tadi ketika membuat keputusan-keputusan di sini. Ini. Bisa dipahami ya? Ini. Ya. Sehingga memang proses pembelajaran ini itu akan berbasis data, yang learning process dan development yang di kotak yang ada huruf biru itu memang proses learning-nya dan ada proses development. Nah, ini dengan physical distance yang kita dan keterbatasan biaya tadi, kita hanya bisa mendorong tadi kepala dinas kesehatan untuk ke situ. Nah, nanti bagaimana
hasil akhirnya. Nanti akan kita lihat di dalam, nah ini yang menarik ya, dashboard kita kan nanti semua kabupaten kota juga akan menampilkan analisis dampaknya, polisi analisisnya, dan juga sampai ke polisi briefnya. Nah, jadi kita harapkan ada semacam learning process juga antar kepala dinas. Ya. Dan kita juga bisa menyarankan, oh ini model yang ada di Kerawang seperti itu, yang di Depok seperti ini, yang di Bantul seperti itu. Nah, itu ada macam-macam hal yang bisa kita lihat. Oke, jadi sekali lagi bahwa analisis dalam pendampingan itu mohon Bapak Ibu semua jangan ragu-ragu untuk mempelajari konsep-konsep, referensi-referensi, logika, hasil diskusi bersama untuk membuat semacam dorongan untuk bikin keputusan ini. Dan nanti akan ada kebutuhan yang mohon lihat pada PowerPoint saya yang bersama dengan video itu ya, sudah dimasuk WA belum? Yang tentang keterampilan konsultan sudah masuk ke? Itu sudah ada di website. Iya, coba masuk website ya Pak. Ya, coba masuk website tapi nggak usah videonya ya, PowerPoint-nya ya. Tolong dilihat apakah Anda butuh keterampilan skill ya mengenai proses pendampingan atau tidak, misalnya komunikasi dengan baik, interpersonal communication, dan ini terkait juga menggunakan Zoom, menggunakan WA Group dan sebagainya. Ya, nah ini coba lihat apa, bukan yang ini, yang kedua, yang apa, yang keterampilan manajemen. Ada? Oh ya, belum, yang belum masuk. Belum. Ya, oke, nanti coba Anda baca lagi ya, dan nanti kita akan ada survei, misalnya, oh saya butuh, ini di luar konsep-konsep ini ya, tapi dalam kemampuan pendampingan, oh saya masih belum siap bagaimana membuat komunikasi interpersonalnya ini. Nah, nanti kita juga akan adakan tutorial seperti ini ya, untuk mitra ya. Nanti kita akan ada survei untuk kebutuhan Anda. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, silahkan bagi Bapak dan Ibu. Di sini juga bergabung dari Ditkesgah, ada Dr. Laila Mahmudah. Dr. Laila, apakah bisa mendengar saya? Karena ini saya ingin menanyakan terkait tadi Prof, yang realokasi anggaran. Mungkin pihak Kesgah bisa menjelaskan lebih detail. Dr. Laila Mahmudah. Ya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Monita. Sebentar. Maaf sambil nyambi Vicon yang lain. Jadi ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan mengenai relokasi anggaran di kabupaten kota, berarti ya Mbak Monita ya? Iya, benar. Jadi memang kegiatan ini, anggaran dari kami adalah untuk pendampingan universitas. Nanti kami harapkan universitas dan kabupaten kota bisa melakukan analisis dan dengan memanfaatkan dari anggaran yang ada. Tapi apabila dirasakan dari hasil analisis diperlukan relokasi anggaran di kabupaten kota, itu adalah kebijakan dari kabupaten kota. Jadi dari kami hal itu dimungkinkan. Yang pasti dari kami tidak ada alokasi anggaran baru untuk kegiatan yang dilakukan di kabupaten kota. Tapi apabila dirasakan perlu untuk adanya pergeseran anggaran, dipersilakan. Itu saja Mbak Monita, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Dr. Laila. Bagaimana Bu Dewi, apakah ingin menanggapi? Saya kira enggak. Ya, saya kira sudah jelas ya. Oh ya, baik. Halo. Selanjutnya, ya. Ya, kita masih ada waktu sedikit ya, 5 menit ya. Mungkin kira-kira Anda paham nggak apa yang akan kita lakukan sebagai pendamping ini? Mohon kalau yang tidak paham segera bicara loh, supaya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak tepat nih. Atau belum jelas, masih gerambiang. Susah. Silahkan. Bu Dewi atau Bu Mary? Prof, kalau komen saya, Prof. Ya. Komen saya
pendampingan ini susah-susah gampang ya Prof ya. Memang harus butuh pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman memang sulit Prof gitu. Itu menurut saya ya. Tapi mudah-mudahan kalau yang di Unpad nanti kan saya mendampingi 3 dosen saya ini. Mudah-mudahan nanti mereka bisa banyak belajar saya. Dan mereka beberapa juga ikut tim saya ketika kami ada pendampingan stunting di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bisa Prof. Gitu Ya sih. betul. Jadi memang ini butuh pengalaman ya. Makanya kami tanya pada pengalaman ya. Tapi ini risiko yang kita hadapi bersama dengan merekrut dosen-dosen ya. Karena memang sebagian dosen belum pernah menjadi konsultan manajemen. Tapi nggak apa-apa. Dan Kemenkes mengambil risiko ini karena memang lagi bahwa hubungan antara Kemenkes dengan perguruan tinggi itu tidak hanya hari ini ya. Jadi juga tahun depan mungkin ya. Dan juga diharapkan oleh Kemenkes di setiap provinsi itu ada pendamping-pendamping KIA dari perguruan tinggi. Yang mungkin pengalaman pertama ini akan terus diasah, dikembangkan sampai nanti lama-lama tambah ahli dan tambah ahli terus. Ya. Jadi ini mohon mengapa kami UGM di kontrak sebagai mitra oleh Kemenkes, karena kami dianggap sebagai perguruan tinggi yang mempunyai pengalaman untuk melatih juga teman-teman konsultan. Ya. Ini materi itu semua kami ambil dari kursus-kursus konsultan ya yang ada di kami, tapi kami pandemik visikan ke pandemik, termasuk yang ini yang video ini ya, video mengenai yang baru ya, yang saya harap sudah pada memperhatikan tentang keterampilan. Nah, coba nih. Nah ini. Nah, mengapa dosen perlu pengembangan tadi? Ini. Dalam sesi ini, saya akan mencoba mengajak teman-teman tim pendamping untuk mengikuti dan harapan mampu untuk satu, memahami konsep soft system management, dan memahami konsep-konsep kompetensi konsultan manajemen, dan yang ketiga, mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke program pemulihan pandemi COVID-19. Nah, ini semua dalam latar belakang apakah dosen ataupun peneliti itu dapat menjadi konsultan manajemen. Baik, satu, mari kita lihat konsep soft system management dan peran dosen serta konsultan, dan nanti kita akan bisa melihat hubungan antara ketiganya dan peneliti juga ya. Jadi soft system management itu melihat bahwa dunia itu seperti ada dunia yang nyata, yang di atas garis merah itu ya. Kemudian ada dunia berpikir yang di bawah ini. Nah, dunia nyata itu selalu ada situasi yang problematik. Kemudian yang kedua, ya perlu ada suatu perumusan hasil dari analisis situasi dalam pernyataan yang logis untuk mengatasi situasi tadi. Nah, kemudian dalam rangka mencari solusi tadi itu masuk ke dunia berpikir untuk merumuskan apa sistem yang relevan untuk tindakan yang akan dilakukan. Kemudian menetapkan model konseptual yang tentunya dengan berbagai konsep yang dari WHO dan yang lainnya, termasuk untuk value chain dan sistem manajemen dan berbagai referensi ya. Itu kita akan membandingkan model dengan tindakan di dunia nyata. Dan menetapkan perubahan yang ada, yang diharapkan, dan yang mungkin dilakukan untuk menetapkan tindakan mengurangi problem. Jadi ada suatu lingkaran manajerial yang harus kita lakukan. Nah, disinilah di mana peran konsultan dan dosen dan peneliti ini. Kalau kita lihat, dosen itu cenderung berada pada melihat situasi yang problematik, perumusan hasil, dan akan masuk pada apa yang disebut berpikir. Ya. Jadi dunia berpikir. Ya mungkin tidak perlu ada action atau tidak banyak action di lapangan. Bisa dipahami ya, dunia berpikir ini. Namun seorang konsultan itu lebih mengarah pada dunia nyata yang memang salah satu hal yang sangat penting itu menetapkan tindakan untuk mengurangi problem. Nah inilah, jadi ada suatu istilahnya itu perbedaan mengenai penekanan pekerjaan konsultan dan dosen. Walaupun semuanya itu saling, istilahnya itu terkait dan juga saling bekerja bersama. Oke ya, jadi mohon dilihat bahwa konsultan itu action oriented dan problem solving. Sementara dunia peneliti dan dosen itu mungkin tidak ke sana, tapi bisa saling berhubungan. Oke, nah
Sehingga dengan ada seperti ini, kita akan masuk pada apa yang kita sebut sebagai kompetensi konsultan manajemen pelayanan kesehatan yang dapat diidentifikasi dan lebih rinci dan jelas. Karena kita berada dalam suatu sistem yang real, yang nyata. Yang kedua, kita harus mulai memahami apa itu kompetensi konsultan manajemen kesehatan. Kompetensi adalah keadaan yang dianggap mampu secara fisik dan intelektual untuk mencapai hasil tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, apa tugas pendamping dalam program pemulihan pandemi COVID-19 ini? Ya, tentunya mendampingi kepada desa dan kabupaten kota dan stafnya ya, untuk mengidentifikasi dampak pandemi COVID-19, kemudian melakukan analisis kebijakan terhadap situasi pandemi COVID di daerahnya, kemudian menghasilkan rekomendasi untuk berbagai pihak dan menuliskan menjadi policy brief, dan mendorong Kadinkes untuk menyusun program pemulihan dan anggarannya, serta melakukan pendampingan MOVNEF dengan Dinkes Provinsi. Nah, ini beberapa hal yang akan kita coba untuk mendampingi. Nah, yang namanya pendamping tentunya akan terkait dengan pelaku utama. Jadi, para dosen pendamping ini bukan pelaku utama, tapi sebagai mitra pendamping. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sebagai dosen itu kompeten tidak sebagai pendamping? Nah, pendamping ini merupakan salah satu kompetensi sebagai konsultan manajemen. Sehingga mari kita pelajari kompetensi konsultan manajemen yang ada di berbagai referensi ya. Oke. Ini sebuah kerangka konsep kompetensi konsultan manajemen yang berasal dari IMC US Consulting Competency Framework ya. Ya. Di mana ya. Oke ya, jadi saya akan berhenti di sini. Jadi mohon kembali lagi itu dipelajari ini ya, kompetensi ini. Tapi sekali lagi bahwa data yang ada itu nanti akan menjadi semacam pemicu untuk analisis berikutnya. Jadi Bapak Ibu semua yang mohon dilihat ini videonya, nanti kalau saya ternyata kurang mampu dalam komunikasi interpersonal ya misalnya. Nah, kita akan coba sediakan dalam waktu singkat ini khusus mengenai komunikasi interpersonal ataupun bagaimana manajemen waktu ya. Coba nanti kita lihat ya. Oke, saya kira waktu tinggal 3 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas nggak Bu Fadila gimana kira-kira? Dibanding tadi sebelum jam 8. Coba saya mau ingin komentar before after nih. Ya. Alhamdulillah jelas Dok untuk sekarang. Jadi saya bisa membandingkan ya seperti halnya tadi dari dunia nyata dan memang itu konseptual berpikirnya gitu. Dan tadi juga saya sudah komunikasi untuk Dr. Dewi untuk mohon untuk berikan arahan saya lebih banyak mengenai data-data yang mereka punya agar saya lebih bisa mengambil suatu analisis yang lebih baik lagi gitu Dok untuk membantu di prosesnya sekarang. Ya, oke, terima kasih Bu Fadila. Jadi ini cara belajarnya ya, cara pengembangan kita itu memang saya kirimkan video PowerPoint sebelumnya, kemudian kita tatap muka seperti ini, lagi pakai Zoom ya. Dan saya yakin ini namanya blended learning ya. Kita belajar menggunakan berbagai macam cara ya. Jadi kita tidak terpaku pada 1 atau 2 cara, tapi semaksimal mungkin. Nah ini mohon juga teman-teman perguruan tinggi bisa mempelajari blended learning ya, sebagai sesuatu yang sekarang ini mau nggak mau kita lakukan. Kalau enggak kita susah nih sebagai perguruan tinggi ini. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi, ya, silakan Prof. Masrur. Ya. Kalau Sono bisa. Ya, silakan. Ya. Jadi pengalaman. Mati ya? Maaf, Prof. Mati. Itu belum di-unmute, Prof. Ya, ini. Ya. Sudah. Ya, jadi sudah, persoalan ya apalah kesediaan dan keseriusan teman-teman dinas kesehatan memang menjadi problem juga. Yang mesti kata Pak Alsono, apakah memang pendekatan interpersonal komunikasi ini yang perlu ada dibangun atau mungkin adalah kepercayaan ya, karena memang perilaku orang juga yang tadi untuk bertemu kepala dinas saja sebentar hanya 10 menit sudah tuh tidak ada lagi, sehingga kita berhadapannya dengan kasih dan seterusnya ke bawah. Nah ini tentu memerlukan sesuatu kesabaran kita yang datang jauh-jauh. Ya, pengalaman saya datang jam 5 pagi dari Padang, saya ke KPK Kumbu jam 9, ketemu 5 menit, dia ada rapat, tinggal saya hanya dengan kasih saja sampai sore. Nah ini yang harus saya tekan juga, perasaan saya guru besar menghadapi itu situasi. Nah gimana ini pengalaman Pak Laksono menghadapi seperti ini? Ya betul Pak, tapi memang
kita pokoknya jangan baper ya. Mereka memang orang-orang sibuk ya. Apa? Saya juga pernah digitukan sering juga. Ya, saya nggak apa-apa. Silahkan Anda rapat dulu, saya tunggu nggak apa-apa. Walaupun dia mungkin juga mantan mahasiswa saya, tapi saya paham dia sudah punya kegiatan lainnya ya. Saya juga enjoy aja. Nah, tapi yang menarik dari model ini nanti hasilnya itu ditayangkan Pak di dashboard. Jadi kalau Kadinkes yang itu malas-malasan data nggak dipakai, kita udah usaha betul, ternyata hasilnya jelek ya memang. Ya itu, saya berharap juga nanti akan bisa menjadi kondite untuk Kadinkes juga. Ya. Dan ini sekali lagi juga diawasi oleh Kemenkes yang menggelontorkan dana loh, DAK dan BOK cukup besar ke kabupaten kota. Nah, dari 120 Kadinkes tadi Pak Masul ya, yang nanti akan ada mungkin 10% yang sangat buruk Pak. Wah, yang jelek betul Pak. Tapi juga ada mungkin 10% yang sangat baik, dan juga yang normal-normal saja Pak. Nah ini yang menarik. Sekali lagi bahwa semua itu akan ditayangkan ya Pak. Jadi kalau ada yang blank ya, tidak ada data ya, asal kita perguruan tinggi sudah mendampingi dan tidak ada datanya, tidak ada hasilnya ya, bilang aja blank, nggak ada hasil. Itu Pak. Jadi sekali lagi ini bukan tanggung jawab kita sebagai pendamping ya, ini tetap leadership kepala dinas itu nomor 1. Aneh nggak kalau memang ada yang pertama kali tanya, loh ini kok kayak penelitian? Saya jawab ini bukan penelitian, ini adalah imonef untuk kegiatan yang Anda kerjakan sehari-hari loh. Betul nggak Pak? Ya. Ya. Nah, kalau mereka nggak punya waktu untuk ini, terus Anda kerja apa? Gitu Pak. Betul nggak Pak? Baik. Ya. Ya. Oke ya, saya kira ini ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Nanti kita terus komunikasikan dan nanti ketemu mungkin sekali. Kan tidak berat toh, 1 jam, 2 jam. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Demikian acara diskusi pagi ini. Kami harap apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan terkait tugas dan peran pendamping dalam kegiatan ini, mohon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya bisa japri ataupun melalui WA Group. Kemudian terkait materi yang sudah kami share di website, mohon Bapak dan Ibu selalu mengupdate dan mempelajarinya. Kemudian apabila memiliki pertanyaan, silakan untuk ya dapat menjapri ataupun menginformasikannya di dalam grup sehingga bisa kita bahas bersama. Demikian acara pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.